Berarti itu yang disebut bahaya itu. parent apa? Kalau zaman sekarang tuh parenting toxic parent. Toxic parent ini seperti kalau, itu berarti ya? Ya Apa kalau enggak? toxic parent agak sedikit beda ya. Toxic parent itu kan dia merasa mendidik anaknya, tetapi dengan cara-cara yang kurang pas. Akhirnya Banyak marahnya misalnya, atau toladannya nggak baik, gitu kan? Di depan anaknya bertengkar. Kalau yang sudah bagus tahu ya bertengkar ya pas nggak ada anaknya, misalnya gitu kan? Ada tahu posisi lah. Kekerasan fisik, ngamanannya. dia pikir ini ya mendidik gitu ya, ya kan? Ada yang sadar ada yang enggak kan gitu. Toxic parent ini berarti cara mendidiknya, Mas. Ya betul. Atau perilaku orang tuanya. Perilaku orang tuanya di depan anaknya kan. Ibu-ibu misalnya kan. Udah kok nih, ada yang terang-terangan gitu kan di depan anaknya kan. Padahal itu aja kalau hamil itu buat janinnya bahaya kan gitu. Atau misalnya apa ya? Minuman keras lah gitu lah. Walaupun dia bilang jangan ikut-ikutan bapak gitu. Lah itu kan dia merasa dia mendidik. Tapi kan nggak bisa. Dia lihat ada ini minuman keras kan misalnya gitu ya. Toxic parent kan semacam itu. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan agak sedikit beda. Itu hilang pengampuan. Sama sekali malah tidak ada interaksi. Kalau toxic parent biasanya ada interaksi. Cuma parah ya. Parah itu efek untuk si anak. Efek untuk si anak itu parah. Kekerasan verbal apa segala macam. Nah terus bagaimana di dalam, tadi kan kita hakikatnya ke sana ya. Tuntunannya bagaimana? Para ulama sudah menjelaskan kalau di Al-Quran itu ada di surat Luqman itu ya. Mendidik anak harusnya bagaimana, silakan baca sendiri lah ya. Teman-teman nanti juga pemirsa bisa. Tapi ada yang lain ya. Apa namanya? Cara mendidik anak. Sampai mana tadi? Toxic parent? Kok agak lupa, agak ngeblank tadi. Luqman terus apa mana itu? Oh ya, para ulama bahkan kalau orang-orang dulu katanya galak apa segala macam. Itu galak segala macam itu ada caranya. Kalau Syekh Jum'ah Amin itu misalnya ya, itu ada pembahasannya itu mendidik anak atau mendidik murid di madrasah. Itu tidak semena-mena kekerasan enggak. Itu misalnya begini, ada tuh ulama-ulama hebat itu. Ada anak yang sangat kurang ajar pada orang tuanya, pada gurunya, sampai fisik kan sekarang kan. Itu boleh dan bisa misalnya perlihatkan ketiakmu. Maksudnya apa? Seakan-akan mau menampar, tapi nggak menampar. Hanya ikut membentak. Kalau anaknya sudah kebangetan loh ya. Kan ada tuh sekarang ibu-ibu ditendang sama anaknya cewek loh. Oh iya. Udah pernah lihat itu? Itu kan itu harus dididikan. Maka cara mendidiknya salah satunya begitu. Perlihatkan ketiakmu. Kamu itu suara apa? Keraskan suaramu itu boleh. Tapi nggak sampai gitu enggak gitu. Ada itu panduannya juga ada. Intinya apa ya, kita teruslah. Ilmunya itu banyak sebetulnya. Maka jangan bosan-bosan kita sharing ya sama sesama orang tua, baik orang tua yang sudah lebih expert atau yang belum, atau sharing sama para pakar parenting ya. Saya disclaimer nih ya, saya bukan pakar parenting loh, ini cuma sharing aja gitu. Kita ngobrol. Atau yang mau pada nikah gitu segala macam sudah mulai sharing ngobrol sama ini yang sudah pernah nikah segala macam. Terus yang senior itu juga bisa belajar juga pada yang lain, karena yang senior belum mesti juga sudah menemukan yang pas. Tapi hampir seluruh pakar parenting dan pakar keluarga itu menyatakan satu solusi di satu rumah bisa tidak harus sama setiap rumah itu menyelesaikannya, karena kondisinya berbeda. Solusi di satu rumah atau sistem parenting di satu rumah ya, ini udah kelihatan baik nih, diterapkan di rumah yang lain belum mesti cocok. Tapi yang kita cari adalah yang sama-sama baiknya gitu aja, sama-sama punya unsur kebaikan. Contoh di masyarakat Indonesia, ada yang masyarakatnya, mohon maaf ya, karena faktor ekonomi ya, dia bekerja sudah berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala puyeng-puyeng, pusing-pusing, pelorat-pelorat, plerak-plerak, semua gitulah. Itu berbeda dengan yang tadi, orangnya sudah kaya, tapi masih ngejar karir segala macam, anaknya ditinggalin, berbeda tuh. Kalau ini karena keterpaksaan kan, sebenarnya dia pengen gitu ya. Maka solusinya bisa beda kan. Kalau yang ini solusinya mungkin biasanya extended family. Kalau di masyarakat kita tuh extended family, dititipin ke budenya, kan ada pengampuannya. Nanti akhir pekan dia baru bisa, atau di malam hari dia baru bisa dititipin ke bulenya. Extended family, keluarga gitu ya, yang sudah ada trustnya ya, kandung apa segala macam. Tapi jangan sampai juga hilang sama sekali dari orang tuanya.
Maka ada juga sekarang kita lihat orang tua yang luar biasa panggilan hatinya. Ibu-ibu atau bapak-bapak sopir Gojek sekarang kita lihat di internet kan, ada yang gendong anaknya tuh. Ini daripada dititipin ke yang lain, mending ini sama saya. Pas saya lagi gak nyantol, gak ada penumpang, mainan sama anaknya. Ada nyantol, ya dok ini dapat, masya Allah. Itu malah luar biasa. Kayaknya orang yang mungkin orang yang berpendidikan lebih tinggi, hatinya itu kalah panggilannya itu. Bahwa ini anakku. Ada yang ngejar karir tinggi-tinggi, anaknya ditinggalin kan gitu. Ini malah masya Allah kan, karena kejempet kebutuhan ekonomi ya, diajak. Nanti sama penumpangnya, mohon maaf ya mbak ini gini, oh ya pak nggak apa-apa gitu. Malah seneng penumpangnya juga, ih bapak luar biasa ya gitu. Guru juga gitu. Guru sekolah ngajar itu ada yang punya konsep ideal ya. Mohon maaf saya nggak bisa titipan bayi. Ini anak saya bawa ya. Yang penting nggak bisa saya kendalikan gitu, no problem. Jadi ada yang dibawa. Saya juga gitu sama Mbak Wahyu. Kalau ada kegiatan di lembaga sosial kami dulu gitu, terus anak-anak pulang sekolah, kalau saya pernah melihat anak-anak pulang sekolah sampai maghrib ikut bapaknya, ibunya kegiatan masih pakai baju seragam, kasihan amat. Kalau saya mah enggak yuk. Saya bawain anduk, saya bawain baju. Di kantor kami di LSM itu segala macam mandi sekarang tuh mainan udah tak siapin. Sini rapat situ asik. Iya, kadang dia ngantuk tidur kan udah gitu aja. Melati itu anak saya waktu saya ngajar di SMA itu, saya masih ada jadi juri pemilihan ketua OSIS segala macam. Ya, saya gendong, ibunya lagi ada studi banding, saya gendong, saya taruh di sini, dia main di sini, tidur di sini, udah saya tetap bekerja, bisa. Di bawah gitu bisa. Artinya sebetulnya ada solusi lah di setiap kendala yang ada, tetapi tinggal kita will kita aja, sama spirit kita aja gimana. Nah spirit itu juga harus didasari dari muara itu tadi. Kalau kita menilai bahwa anak itu ya adalah titipan dari Allah, amanah betul segala macam ya, kita minta ke Allah, ya Allah minta tolong dong solusinya gimana nih. Dalam keadaan tenang dan hubungan kita baik sama yang menciptakan hakikat kehidupan kita, Pak, insya Allah akan dibantu. Pelan-pelan nanti ya. Kita sendiri bukan expert, bukan pakar ya, tetapi kita akan selalu berdinamika. Oh gini, nanti ngobrol lagi, yuk ketemu. Akhirnya ketika kita niatan kita baik untuk mendidik anak kita, kita ditemukan sama Pak Irwan, expert nasional itu dia. Kita ditemukan sama siapa lagi, sama oh alhamdulillah akhirnya ada ilmunya. Nah mungkin bisa lah para orang tua segala macam itu ya sering ngobrol gini aja, sharing. Cari-cari di internet juga ada segala macam gitu ya. Jangan bosan-bosan untuk berilmu. Ilmu qobla al-mal kan gitu ya. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Supaya apa? Dengan ilmu itu hidup menjadi mudah, Pak, insya Allah gitu. Dengan agama hidup itu menjadi terarah. Ya. Di sela-sela itu kita ada juga seni kehidupan, seni segala. Dengan seni hidup itu menjadi indah. Gitu. Semuanya pakai gitu ya. Begitu ceritanya. Aku mau nanya deh Mas. Iya. Kan balik ke ini tadi bahasan yang tadi kan soal mendidik anak kan kita kan berarti nggak cuma satu kan, parent kan Ya. berarti ada Dua. istri dan suami kan. Suami betul, ayah dan ibu. Kan dari dua orang ini datang dari background keluarga yang beda, otomatis Iya, background betul. mereka beda-beda kan. Iya. Nah untuk satu tujuan maksudnya kayak satu kita mendidik anak kita begini ya. Iya. Itu biar sama gitu kira-kira gimana? Iya. Kalau ulama fikih bilang tuh al waktu hiyal hil. Waktu itu bagian dari solusi. Artinya kita dalam berproses itu memang perlu waktu. Tapi yang penting kita niatnya sama dulu. Habis itu kita dialog kan. Nah gini aja gimana ya? Gini aja gimana? Nah kadang yang namanya pertandingan itu kan perlu ada wasit. Ya. Pertandingan itu ada wasit karena sepak bola itu kan sini-sini atau badminton gini. Nah, suami istri itu kadang juga begitu karena ada dua kepala. Gini-gini nah kita harus punya wasit. Wasit kita itu ya tuntunan agama. Salah satunya itu ya. Wasit kita adalah pakar parenting misalnya. Maka ketika kita mau menentukan sesuatu, kita bisa buka HP. Tapi kalau kalau Pak Iwan, psikolog dari RKI ini, Rumah Keluarga Indonesia, katanya begini, oh iya ya mungkin gini. Nah, ini harus ada wasitnya. Kalau cuma pendapat, menurutku begini, menurutku begini, nggak bisa. Kita harus memakai bahasa kita, bukan menurutku. Buat kita yang baik yang mana ya? Kan gitu. Bisa jadi ya. Atau kita mengurangi kalimat aku. Kalau aku pengennya gini enggak, tapi kayaknya yang baik buat anak kita kayaknya begini. Udah kita bilang aja, tapi keakuan kita nggak usah ditonjolin.
menurutku begini, walaupun itu juga biasa dan sah, ya boleh juga ngomong gitu. Menurutku begini ya boleh, tapi kalau penghalusan diplomasinya di suami istri kan biasanya gitu. Tapi Ibi, kalau kata ustazah itu, ini ustazah fulanah katanya gini-gini, terus pakar ini gini. Oh iya ya, bisa jadi gitu ya, kita coba aja. Nanti sepakati kita coba. Karena kalau sudah pakai bahasa aku tuh biasanya enggak gini. Lah kalau menurutku gini, aku. Enggak ada wasitnya. Kita cari wasit kalau dialog itu suami sama istri. Kalau kami begitu ya, yang kita coba ikhtiar ya. Ada sempat crash itu ada, nggak mungkin rumah tangga itu nggak ada crash. Ada crash, ora iso paman gitu ada. Tapi lama-lama kita jadi al waktu hil. Waktu itu akan menjawab. Oh cara, nah kayak yang diplomasi gini kan saya nggak pakai kalimat aku itu kan karena saya temukan. Oh nggak bisa nih kalau kami menggunakannya kata aku nggak bisa menurutku. Tapi langsung bisa menurut psikolog Bu Aisyah Dahlan ya, yang lagi viral juga itu. Katanya begini, oh iya. Tapi menurut Pak Iwan gini, oh iya berarti titik tengahnya di sini. Yang kedua, dalam dialog itu saling mengakomodir. Kadang kita nggak sepakat sama usulannya pasangan, kita akomodir dulu. Nanti itu ada tingkat jangka waktu kebenarannya. Kita tahu dia itu keliru misalnya, tapi jangan langsung bilang keliru. Ya udah nggak apa-apa, dicoba aja usulmu gitu ya. Terus oh kita perbaiki lagi. Ketika kita perbaiki juga bilang, no salah tau usulmu. Jangan langsung blaming. Kita cuma bilang dengan fakta saja. Oh kok jadinya begini ya? Oh mungkin kalau dibagi. Oh iya ya, kok nggak bisa ya? Nah faktanya yang kita bahas, bukan you are wrong. Salahmu. Iya. Itu paling mudah itu. Itu yang paling mudah itu bilang you are wrong itu hal yang paling mudah. Dalam hal apa saja, entah parenting, entah hubungan sosial dengan orang itu, you are wrong itu enak. Sistemnya persuasif saja. Berarti nyari wasit itu tadi ya Mas? Iya, wasitnya itu. Iya, wasit pakai kata-kata diplomatis. Kata-kata diplomatis itu nggak cuma dipakai untuk teman-teman PR loh ya, marketing gitu ya, enggak loh ya. Tapi hubungan suami istri juga perlu kata-kata diplomatis. Ada seninya berarti. Ada seninya. Itu tadi dengan seni itu kan. Seni itu ada seni lukis, seni apa, seni gambar, ada seni komunikasi juga kan. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, iya, dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Termasuk indah dalam komunikasinya kan. Berarti keharmonisan suami istri atau ayah ibu sangat penting buat mendidik anak. Iya betul. Mas Bayu tadi tanya gimana tuh Mas ya? Kalau tiap pagi ini tak ceritain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, makanya. Ya kalau perlu disensor boleh. Kan tadi ngepap kan? Iya. Dikirim siapa Mas? Istri ya. Kan tanya. Berarti tiap berpindah tempat itu ngirim Mas. Iya. Itu istri nggak minta, share aja. Saya yang share. Jadi supaya apa? Supaya tahu ini posisinya lagi di mana. Ini lagi sama Om Bayu ya. Dia nggak tanya posisi di mana Bi, enggak. Tapi karena saya menginisiasi begitu, akhirnya dia percaya. Trust kan? Akhirnya saya kemana-mana nggak pernah ditanya pulang jam berapa. Jarang istri saya tanya gitu. Ini udah nikah juga nih. Belum nikah. Iya gitu. Aku mau cerita apa deh? Keharmonisan. Oh, iya. Gimana? Tip-tipnya ini. Keharmonisan mulai dari pagi. Keharmonisan mulai dari pagi. Iya. Bangunin sholat subuh. Kalau nggak aku yang bangunin kan istriku yang bangunin salah satu. Kalau istriku, mohon maaf nih ya, kalau perlu disensor nggak apa-apa ya. Pasti nempelin cium di pipi lama gitu. Lama buat sampai aku apa lemut apa kok. Baru aku bangun ini subuh Bi. Oh iya. Baru Pak peluk gini ya. Tak pakai ini. Itu pakai ini. Halalin dulu iya. Aku juga begitu. Assalamualaikum. Kata-kata ya nggak usah yang terlalu apa ya. Terlalu gimana mau ya sok romantis apa enggak. Cuma gitu ya. Kadang udah kepake. Ke anak-anak juga gitu. Udah ada panggilan masing-masing. Istriku manggil anakku yang cewek ya Cin gitu. Cinta manggilnya. Cin, ayo Cin. Siapa mau mandi dulu Cin gitu. Mandi aja kita bikin bercanda. Ayo Hong Pingpa siapa dulu gitu. Udah aku insya aku ngalah aja siapa dulu. Wah malah kayak gitu. Ini malas mandi nih dia. Gitu. Misalnya gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya ya seni komunikasi sama ya kenikmatan komunikasi sebetulnya. Karena kalau halnya ini ya tapi ada lah yang namanya manusia kadang pulang kerja capek, bahasanya kurang diplomatis juga ada, nggak enak. Ayo nih siapa ini bisa gitu ya ada juga. Nanti ada yang ngademin siapa kan gitu biasa. Ya dibuat senetur mungkin lah gitu. Terus juga dengan
eksperimen juga dengan waktu. Ikut kelas-kelas keharmonisan juga nggak usah malu-malu, nggak usah pernah merasa yakin bahwa aku kan orang ganteng, aku kan orang cantik, aku pasti harmonis. Enggak, aku pasti orangnya begini romantis. Enggak, kita lihat dulu. Setelah kita lihat, breng ada kelas waktu itu Pak Cahya Dita Karyawan ya bikin kelas keluarga romantis gitu. Breng setelah kita lihat beliau pakai teorinya psikologinya begini, kalau istri begini. Aisyah Dahlan juga begitu, pakai teori psikologi. Oh gini, oh kita baru tahu. Oh iya ya, baru paham kita. Oh tidur yang enak bareng-bareng sama istri. Pertama komunikasinya apa misalnya, setiap pagi apa, ngajak makan gitu. Semua ada ilmunya ternyata dari yang para senior itu ya. Dan ternyata beliau pakai penelitian juga, kadang pakai riset juga. Riset mengatakan misalnya begini, kalau perempuan rating kanan beloknya ke kiri katanya gitu. Itu ternyata ada psikologinya, tapi tidak semua perempuan begitu misalnya. Nah, kemudian bahasa verbal seorang wanita kan lebih banyak, mengucapkan berapa ribu kata per hari gitu ya. Jadi ya no problem aja gitu. Kemudian kemesraan suami itu kayak apa, kadang ya kita nggak tahu gitu ya. Yang begini nggak disukai istri tapi gini, ternyata itu ada yang sifatnya alami psikologi seorang laki-laki. Kita tahunya dari para pakar itu. Jadi sama-sama. Saya sampai bilang, Bu, bagus nih Bu, Aisyah Dahlan, kalau kamu banyak nyetel YouTube ini Bu, kamu tak kasih tambahan uang kuota. Tanyain Mbak Wahyu, aku bilang begitu kan. Oke siap gitu, nanti gantian dia ngirim, iki bagus Ustaz Hadi bilang begini, oke. Jadi wasit kan akhirnya nggak ngomong menurutku kamu harus gini, menurutku kamu harus gini, enggak. Tapi ini menurut beliau begini, oh iya ya gitu aja. Ya, yang kita coba begitu. Tuh buat teman-teman tuh. Ya. Buat apa sih? Kita juga lagi latihan, masih latihan. Iya. Manusia itu kan tidak pernah akan menjadi, proses terus. Seperti yang Mas Nedi bilang sejarah. Iya, aku minum ya. Iya. Secara anak-anak, secara orang tua semuanya. Itu sama-sama. Oke, ini udah mendekati maghrib ya. Ini syutingnya kita sore. Oh yes, keren. Terakhir nih, kalau pesan-pesan Mas, kan sekarang banyak kasus-kasus lah di luar. Mungkin mengikuti atau enggak saya kurang tahu ya. Kasus-kasus pasangan ya, Iya. Ya, pesan-pesan untuk pasangan baru atau yang pasangan calon ya. Iya. Pesan-pesan saya nih, saya kan baru ya. Pasangan baru, terus ini yang mau calon tuh untuk membina rumah tangga dan nanti Iya. kalau ketika punya anak itu apa Mas? Duh, gimana ya? Aku juga bukan pakar parenting. Ya, kita niati aja yang pertama ke muaranya dulu ya. Muaranya kan ke sana. Kita dikirim ke sini untuk hidup bareng-bareng. Dikasih kehidupan, kita terima kasih ke sana. Salah satunya ya merawat apa yang Allah kasih buat kita kan. Merawat istri kita, anak kita, komunikasi kita. Larinya ke sana dulu. Ibadah yang terpanjang itu menikah. Ya, selain ibadah waktu ya, ibadah besar, sholat segala macam, kan ada ibadah yang lain. Itu menikah. Jadi pahami aja bahwa kita berproses ya. Maka pesan saya pada diri saya sendiri yang paling pertama, kalau bermanfaat buat Mas Bayu dan yang lain ya monggo diambil. Ya kembalinya ke sana aja. Ini semua titipan kan, titipan dari Allah, dan ini bukan klise. Seperti filosofi muara tadi loh, ya kan? Kalau ada yang kusut di ujung ya kita harus kembali ke pangkal. Pangkalnya kita sama sana bagaimana? Kita hubungan kita mempertanggungjawabkan kapan ke sana gimana kan? Karena nanti akan dipermudah oleh Allah juga, insya Allah. Kalau keruh di hilir ya hulunya gimana? Dijernihkan dulu. Kita jernih dulu ke sana. Oh ya hubungannya gini, anak ini begini, istri begini. Pak insya Allah nanti dapat tuntunan lah. Tuntunannya itu ya tahu-tahu kita tahu-tahu kok ketemu pakar parenting nasional, konsultan BNN juga yang biasa ngadepi anak-anak yang gimana, orang tua gimana. Tahu-tahu kan aku nggak bayangin itu waktu itu aku ketemu sama konsultan parenting nasional kan jadi belajar. Aku kan kepanitiaan ya waktu itu ya. Aku jemput di bandara segala macam. Ternyata beliau itu tas itu mau kita bawa, beliau nggak mau. Saya bawakan, enggak udah. Terus habis itu saya tanya waktu makan pagi bareng di hotel, kok Anda kok bener-bener nggak mau saya bawakan itu? Loh, kan kita mau melatih anak kita mandiri.
yang begitu aja kita nggak bisa mandiri, gimana kita mau bilang anak mandiri? Maka nanti yang keluar dari hati dan mulutnya itu pasti sesuatu yang tidak berisi, tidak endaki. Paham nggak maksudnya? Karena dia mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Dia mau kasih contoh kemandirian ke anak, ke segalanya, dia juga harus mandiri. Dan di luar penglihatan anaknya, bapaknya ternyata seorang yang mandiri. Turun di bandara, dijemput sama panitia, sama driver, nggak mau tas dibawain. Wah, aku kan, wah ini guru yang tepat nih kan gitu ya. Aku sudah pernah berniat, ya Allah bawakan aku ke wasilah-wasilah atau sarana-sarana untuk menjalankan amanah ini, amanah darimu ya Allah. Ternyata aku didekatkan sama beliau, sama kayak asik gitu. Sama Pak Cahyadi, ya itu kan konsulan keluarga. Beliau punya sekolah keluarga juga di Jogja. Aku diajak sama ustadku, sama temanku, main yuk ke rumahnya Pak Cah. Di rumahnya ngobrol santai gini. Wah, ternyata wah asik banget. Kalau sudah diniati nanti ilmu itu datang. Nah, kita bergeraknya dengan ilmu itu kan. Karena kita nggak pakai ilmu susah. Naik motor ada ilmunya, bikin baju ada ilmunya. Hal-hal yang sepele gitu aja ada ilmunya. Apalagi parenting, mengasuh anak, membesarkan anak, kemudian membesarkan keluarga, mensejahterakan, membahagiakan keluarga, pasti juga ada ilmunya kan. Gitu aja. Kurang lebih begitu ya. Walau alam ya. Berarti yang pertama adalah lillah karena Allah. Masya Allah. Yang kedua adalah Ya. jangan males belajar. Iya betul, cari ilmunya. Iya. Itu dia. Iya, pakai ilmu itu. Apik sekali. Ilmunya ya guys. Oke. Ilmu. Ya itu dia ngobrol sore kita dengan Mas Nendi, luar biasa. Tidak kerasa sudah Mau maghrib. 1 jam ya, mau Masya maghrib. Allah. Insya Allah. Nanti kita ketemu lagi di episode Selanjutnya. berikutnya. Oke. Ya. Dadah. Terima kasih, Mas Nendi. Terima kasih Mas Nendi. Terima kasih semuanya.